Di sini kan ada yang banyak yang ngajarin kalian cara misalnya, cara ngatur duit, cara budgeting yang paling terkenal di dunia adalah 50-30-20 rule. Artinya 50% itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, 30% itu dipakai untuk gaya hidup, 20% untuk investasi. Tapi menurut gue ini nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Ya, mungkin untuk income yang let's say 10 juta, 20 juta, bahkan 50 juta ini work well. Gitu. Tapi gue suka pakai yang namanya spending cap. Ya, jadi ini tips nomor 2 gue. Jadi yang gue ngomongin di sini itu kalian bakal banyak nggak dengerin di tempat lain karena ini adalah konsep yang gue pakai sendiri. Jadi spending cap ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita ganti rule-nya deh. Kita 20% untuk investasi ya. Misal lu punya uang 10 juta, kita pakai rule tadi. 2 juta untuk investasi, ya kan? 3 juta kita pakai untuk gaya hidup, misal ke mall dan makan di mall. 5 juta kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, uang dapur. Make sense nggak? Make sense. Tapi kita naikin angkanya sekarang di 100 juta. Investasinya 20 juta, 30 juta gaya hidup, 50 juta untuk biaya hidup. Nah itu udah mulai sedikit nggak make sense. Lu naikin coba ke 300. Lu naikin ke 500 juta. Masa lu punya dapat income 500 juta, cuma 20%-nya lu tabung? Bener atau enggak? Jadi yang gue suka adalah pakai yang namanya spending cap. Gue nggak suka di persen-persen. Misalnya nih, gue decide bahwa Timothy sebagai manusia, gue akan spending cuman misalnya 30 juta per bulan. Udah, jadi dari sana, gue mainnya dari sana. Gue bukan main dari persenan income gue. Jadi misalnya gini, gue dapat income 50 juta. Ya. 30 juta akan tetap gue pakai untuk spending gue 20 juta investasi. Nah, sedangkan kalau income gue naik ke 100 juta, spending gue cap-nya mentok juga tetap di 30 juta. 70-nya buat investasi, ngerti nggak? Kalau misalnya income gue 500 juta per bulan, spending cap gue tetap 30 juta. Jadi gue akan naikin terus investasinya. Jadi spendingnya aja yang gue limit. Nah, dari sana, ya gue punya budget tinggal dilempar ke rekening bank lain. Jadi 30 juta itu lu taruh di rekening bank lain. Gue nggak pernah ngelakuin budgetingnya ribet ini untuk ke pasar gitu. Itu terlalu pusing. Atau yang suruh catat spendingnya. Gue tahu itu bagus untuk beberapa orang. Cuman kalau gue personally menurut gue nggak ada fungsinya. Kalau gue udah taruh nih, 30 juta untuk spending, ya udah 30 juta untuk spending. Sisanya semua gue investasiin. 30 juta ini mau dipakai untuk makan atau untuk mau apa, itu terserah. Sama, misal kalian punya gaji 10 juta. Kalian decide, gue mau spending 7 juta. 3 juta itu udah fix investasi, 7 juta ya terserah lo mau ngapain aja. Ya, terserah.